metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode pemecahan masalah. Yang kedua, metode inquiry. Yang ketiga, metode proyek. Dan yang terakhir, metode saintifik. Baik, pembahasan pertama mengenai metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah suatu cara pembelajaran dengan menghadapkan siswa kepada satu masalah untuk dipecahkan atau diselesaikan secara konseptual. Masalah terbuka dalam pembelajaran. Di sini ada metode pemecahan masalah. Yang pertama ada metode kompetisi, dan yang kedua ada metode menghindari. Yang ketiga metode kompromi. Yang keempat metode kolaborasi, dan yang kelima ada metode pengurangan konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian masalah adalah kreativitas, fleksibilitas, masalah kata, sikap, dan kemampuan menghubungkan. Adapun contoh penerapan metode penyelesaian masalah. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individual atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pembahasan selanjutnya mengenai metode inquiry. Metode inquiry merupakan suatu strategi belajar mengajar yang mensiasati agar aspek-aspek komponen membentuk sistem instruksional mengaruh pada kearifan peserta diklat untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Macam-macam metode inquiry. Yang pertama, inquiry terpimpin. Yang kedua, inquiry bebas. Dan yang terakhir, inquiry bebas yang dimodifikasi. Tujuan utama kegiatan pembelajaran inquiry. Pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kedua, keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Ketiga, mengembangkan sifat percaya diri pada siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses. Keempat, langkah yang digunakan dalam metode inquiry dimulai dengan mengerjakan beberapa pertanyaan dengan memberikan beberapa informasi secara singkat diluruskan agar tidak tersesat. Pembahasan ketiga, metode proyek. Metode proyek merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok. Tujuan metode proyek adalah pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan bertanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Contoh metode proyek adalah project-based learning. Dalam langkah-langkah pembelajaran project-based learning meliputi 1. Menentukan pertanyaan dasar, 2. Membuat desain proyek, 3. Menyusun penjadwalan, 4. Memonitor kemajuan proyek, 5. Penilaian hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman. Pembahasan terakhir tentang metode saintifik. Saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, atau menarik kesimpulan. Adapun faktor-faktor metode saintifik yaitu ada 5. Pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang kedua, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam mengumpulkan ide-ide. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang kelima, mengembangkan karakter peserta didik. Baik, kesimpulan dari pembelajaran bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pembelajaran bahasa Indonesia secara teratur. Metode bersifat prosedural, artinya penerapan pembelajaran bahasa Indonesia harus dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur, bertahap, yakni mulai perencanaan pembelajaran,
penyajian sampai dengan penilaian dan hasil belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.